Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Musdalifah Asmal dengan NIM 105731109823 dari kelas AK2 3D. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Di video ini akan membahas mengenai krisis keuangan KFC Indonesia. Selamat menonton. PT Fast Food Indonesia Tbk (KFC). Krisis keuangan KFC Indonesia. Apakah manajemen laba terjadi? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membahas sedikit mengenai bagaimana profil KFC. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Gelael pada tahun 1978. Pada tahun 1979, perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan juga Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Dengan bergabungnya Salim Group pada tahun 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama, semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan. Dan pada tahun 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kepemilikan saham mayoritas 80% pada saat ini terdistribusi 43,84% kepada PT Gelael Pratama dari Gelael Group dan 35,84% kepada PT Megah Era Raharja dari Salim Group. Sementara saham minoritas 20% terbagi kepada masyarakat dan koperasi karyawan. Pada akhir tahun 2022, perseroan mengoperasikan total 739 gerai yang tersebar di 32 dari 33 provinsi. Di lebih dari 150 kota-kota di seluruh Indonesia dan mempekerjakan sekitar 15.492 karyawan dengan hasil penjualan lebih dari 3,317 triliun. Pada minggu pertama bulan Oktober di tahun ini, untuk pertama kali sejak perseroan terdaftar sebagai perusahaan publik, obligasi diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 5 tahun dengan bunga obligasi sebesar 9,5% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan, yang pada dasarnya akan digunakan untuk membiayai pendirian gerai-gerai baru.
renovasi atas gerai-gerai perseroan yang sudah ada, perluasan gudang-gudang produksi perseroan yang sudah ada, serta pembangunan gudang-gudang baru. Terjadinya krisis keuangan KFC Indonesia. Yang pertama, KFC Indonesia mengalami kerugian besar, terutama pada semester 1 tahun 2024 dengan kerugian mencapai 348,83 miliar, meningkat 6.168% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan turun 25,75% menjadi 2,48 triliun pada semester 1 2024. Ini menunjukkan penurunan daya beli dan minat konsumen terhadap produk KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk mengalami rugi periode berjalan sebanyak 558 miliar hingga kuartal ketiga tahun 2024. Penjualan turun selama pandemi. KFC rugi hingga mencapai 377 miliar di tahun 2020. Baik, kita akan bahas kronologinya lebih lanjut, yakni bagaimana kronologi PT Fast Food Indonesia Tbk KFC. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membuat PT Fast Food Indonesia Tbk atau emiten pengelola KFC Indonesia mencatat pendapatan turun mencapai 27,82%. Tahun 2020, emiten pengelola restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken atau biasa disebut dengan KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk membukukan kerugian sepanjang tahun 2020 karena menurunnya daya beli. Perseroan mencatatkan rugi sebesar 377,18 miliar dibanding tahun sebelumnya yang mengantongi laba sebesar 241,54 miliar. Keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Pendapatan perseroan tahun lalu mengalami penurunan 27,82% menjadi 4,84 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 6,70 triliun dengan rugi per saham 99. Penjualan perseroan terdiri atas makanan dan minuman, komisi atas penjualan konsinyasi, dan jasa layanan antar. Makanan dan minuman menjadi penyumbang pendapatan tertinggi mencapai 4,81 triliun atau lebih rendah dari sebelumnya yakni 6,6 triliun. Manajemen Fast Food Indonesia menjelaskan melemahnya daya beli pelanggan dan kebijakan pabrik yang diberlakukan untuk menahan penyebaran COVID-19 mengakibatkan gangguan operasional yang menyebabkan penurunan penjualan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beban penjualan dan distribusi merosot menjadi 2,76 triliun pada tahun 2020 dari periode 2019 sebesar 3,2 triliun. Beban operasi lain naik menjadi 17,30 miliar pada tahun 2020 dari periode sama tahun sebelumnya 8,69 miliar. Sedangkan penghasilan operasi lain naik menjadi 85,80 miliar pada tahun 2020 dari posisi tahun 2019 sebesar 54,79 miliar. Kerugian didapatkan PT Fast Food Indonesia Tbk. Tercatat kerugian yang dialami mencapai 377,18 miliar. Padahal pada tahun sebelumnya
untung sebesar 241,54 miliar. Nah, akibatnya adalah perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang negatif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan mengalami kerugian bersih sebagaimana diungkapkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyebut adanya kenaikan total liabilitas sebesar 42,13% dari 1,74 triliun pada tahun 2019 menjadi 2,48 triliun sepanjang tahun 2020. Nah, apa saja sih yang mendorong terjadinya kenaikan total liabilitas tersebut? Adapun yang mendorong terjadinya kenaikan dari total liabilitas tersebut adalah memiliki 4, yakni pertama, penerapan PSAK nomor 73 yang berlaku efektif 1 Januari 2020 yang menyebabkan pada penyesuaian nilai-nilai yang diakui pada laporan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas sewa yang timbul dari penerapan PSAK 73 adalah 254,05 miliar. Yang kedua, yakni utang bank pada tanggal 31 Desember 2020, totalnya yakni 182 juta yang diperoleh dari Bank Mandiri Tbk dan Bank Negara Indonesia Tbk untuk modal kerja perusahaan yang terganggu akibat COVID-19. Yang ketiga, utang lain-lain berelasi naik 159,48 miliar dari 112,07 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 159,60 pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Yang terakhir, yakni liabilitas imbalan kerja jangka panjang naik menjadi 123,80 miliar dari 683,34 pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 807,14 pada 31 Desember 2021. Akibat dampak perubahan tingkat diskonto dari 8,20% per tahun menjadi 7,35% per tahun. Nah, selanjutnya yakni apa saja sih dampak dari kerugian KFC di Indonesia? Kita akan membahas dampak dari kerugian KFC, yakni demonstrasi bersama. Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) bersama Kongsi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI mengadakan aksi demonstrasi bersama pekerja gerai restoran cepat saji KFC di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 19 Agustus 2024. Aksi ini menuntut pihak KFC menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 157 Ayat 1. Selanjutnya, yakni Laporan Keuangan Konsolidasi per 30 September tahun 2024. FES tercatat mengoperasikan 715 gerai restoran di berbagai daerah di Indonesia. Dan adapun jumlah karyawan yang tersiksa yakni sebanyak
13.715 orang. Nah, dua masalah ini berdampak negatif terhadap hasil grup untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September tahun 2024. Per 30 September 2023, kerugian FES tercatat sebesar 152 miliar. Per tanggal 30 September 2024, total liabilitas lancar konsolidasi grup FES melebihi total aset lancar konsolidasinya sebesar 1.233.401.700 rupiah pada tanggal 31 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2023, total aset lancar FES mencapai 1.023.501.559 rupiah. Selain KFC, FES juga memegang lisensi waralaba makanan cepat saji global bermerek Taco Bell. Sejak tahun 2019, FES juga menjadi pemegang perjanjian eksklusif untuk menyuplai minuman berkarbonasi Coca-Cola melalui PT Coca-Cola Distribution Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, sebelumnya terjadi pemboikotan pada beberapa perusahaan. Salah satunya yakni KFC. Nah, terjadi pemboikotan pada KFC, maka apakah dampak dari boikot tersebut? Tercatat semester 1 2024 KFC Indonesia rugi hingga mencapai 348 miliar. Selanjutnya akan kita bahas tentang dampak dari boikot ini. Pengelola KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk atau FES, mencatat rugi periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih sebesar 348,83 miliar pada semester 1 2024. Rugi bersih itu meningkat signifikan mencapai 6.173,92% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,56 miliar. Selanjutnya, keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, yakni pendapatan perusahaan pada semester 1 tahun 2024 sebesar 2,48 triliun. Pendapatan perusahaan susut jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 3,11 triliun. Selama periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan tahun 2023, tidak ada pendapatan dari pelanggan secara individual yang melebihi 10% dari total pendapatan. Adapun beban pokok penjualan pada semester 1 tahun 2024 yakni sebesar 1,05 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan semester 1 periode tahun lalu, yakni 1,14 triliun. Adapun total aset perusahaan pada semester 1 tahun 2024 sebesar 3,96 triliun pada semester 1 tahun 2024. Total aset turun tipis jika dibandingkan semester 1 tahun 2023, di mana yang tercatat 3,91 triliun. Untuk total liabilitas perusahaan yakni sebesar 3,50 triliun. Liabilitas itu terdiri dari liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang.
di mana liabilitas jangka pendek tercatat sebesar 1,94 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar 1,55 triliun. Untuk total ekuitas perusahaan yakni 467,11 miliar, lebih rendah jika dibandingkan semester pertama tahun lalu sebesar 723,87 miliar. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai tindakan yang diberikan oleh OJK dan BI dari kasus kronologi ini, di mana KFC itu mengalami krisis kerugian ya. Tindakan yang diberikan oleh OJK dan BI. OJK meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan KFC untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia yakni KFC diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi Bursa Efek Indonesia, termasuk informasi mengenai kerugian dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah keuangan. Selanjutnya kita akan membahas conclusion dari kronologi yang terjadi pada KFC, yakni kronologi krisis keuangan ya. Yang pertama yaitu penerapan PSAK nomor 73 berkontribusi pada peningkatan liabilitas perusahaan, memberikan gambaran lebih jelas tentang kewajiban jangka panjang. Yang kedua, krisis keuangan KFC Indonesia antara tahun 2019 hingga kuartal 3 tahun 2024 dipicu oleh kombinasi faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, boikot masyarakat atau cancel culture, serta meningkatnya beban operasional. Meskipun terdapat pertanyaan mengenai praktik manajemen laba, analisis menunjukkan bahwa kerugian yang dialami lebih mencerminkan kondisi pasar yang sulit daripada manipulasi laporan keuangan. Yang terakhir yakni keterlibatan OJK dan Bursa Efek dalam pengawasan menunjukkan upaya untuk menjaga integritas pasar serta melindungi kepentingan investor. Sekian penjelasan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!